Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pabita Aulia dari kelas 11 IPA 1. Di video kali ini, saya akan membahas materi tentang proposal. Apa itu proposal? Kata proposal berasal dari bahasa Inggris yang di dalam bahasa Indonesia mempunyai pengertian usul, tawaran, rencana, perencanaan, pengajuan, atau lamaran. Pengertian itu kemudian meluas menjadi penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil tertentu yang diinginkan. Dan pada akhirnya, dalam pembicaraan ini, kata proposal diberi pengertian sebagai suatu rencana kerja yang disusun secara sistematik dan terinci untuk suatu kegiatan yang bersifat formal. Tujuannya yaitu untuk memperoleh bantuan dana, memperoleh dukungan atau sponsor, dan memperoleh perizinan. Sedangkan fungsinya yaitu untuk mendirikan usaha kecil, menengah, atau besar, untuk mengajukan kredit kepada bank, untuk mengajukan tender dari lembaga-lembaga pemerintah atau swasta, dan untuk mengadakan acara seminar, diskusi, pelatihan, dan sebagainya. Macam-macam proposal dibedakan menjadi dua secara umum dan berdasarkan bentuknya. Secara umum, proposal dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Proposal bisnis. Proposal ini berkaitan dengan dunia usaha, baik itu perseorangan maupun kelompok. Contoh dari proposal ini misalnya, proposal pendiri usaha, proposal dalam bentuk kerjasama antar perusahaan. Yang kedua, proposal proyek. Pada umumnya, proposal proyek ini mengacu pada dunia kerja yang berisikan serangkaian rencana bisnis atau komersil, misalnya proposal proyek pembangunan. Yang ketiga, proposal penelitian. Jenis proposal ini lebih sering digunakan di bidang akademis, misalnya penelitian untuk pembuatan skripsi, tesis, dan lainnya. Yang keempat, proposal kegiatan, yaitu pengajuan rencana sebuah kegiatan, baik itu bersifat individu maupun kelompok, misalnya proposal kegiatan pentas seni budaya. Sedangkan berdasarkan bentuknya, proposal terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Proposal bentuk formal. Proposal bentuk formal terdiri atas 3 bagian utama, yaitu bagian pendahuluan, isi proposal, dan bagian pelengkap penutup. Bagian pendahuluan terdiri atas sampul dan halaman judul, surat pengantar, ikhtisar, daftar isi, dan pengesahan permohonan. Bagian isi proposal terdiri atas latar belakang, pembatasan masalah, tujuan ruang lingkup, pemikiran dasar, susunan kepanitiaan, metodologi, keuntungan dan kerugian, waktu, dan biaya. Sedangkan bagian pelengkap penutup berisi daftar pusaka, lampiran, tabel, dan lain sebagainya. Yang kedua, proposal bentuk non-formal. Proposal non-formal ini tidak selengkap proposal dan biasanya disampaikan dalam bentuk memorandum atau surat. Dan yang ketiga, proposal semi-formal. Jenis proposal ini hampir sama dengan proposal non-formal karena tidak selengkap jenis proposal formal. Unsur-unsur proposal. 1. Latar belakang masalah. Dalam unsur ini dikemukakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan, baik itu kesenjangan teorik maupun kesenjangan praktis yang melatar belakangi masalah. 2. Rumusan masalah. Dalam unsur ini menyatakan secara tersurat berupa pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. 3. Tujuan penelitian. Dalam hal ini diungkapkan sasaran atau tujuan yang akan dicapai. 4. Hipotesis. Dalam hipotesis diajukan berupa jawaban sementara masalah penelitian agar hubungan antara masalah dan jawaban yang lebih jelas. 5. Asumsi penelitian. Asumsi penelitian merupakan anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan dasar dalam berpikir dan bertindak. 6. Manfaat penelitian. Dalam unsur ini berisi alasan kelayakan atas masalah yang diteliti. 7. Ruang lingkup. 8. Kajian pustaka. 9. Definisi operasional. Definisi operasional adalah definisi yang dirumuskan berdasarkan hal yang dapat diminati oleh peneliti. Kaidah kebahasaan proposal diantaranya yaitu 1. Menggunakan istilah ilmiah, baik yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan atau yang berkaitan dengan bidang keilmuannya. Yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan untuk menyatakan langkah-langkah kegiatan atau metode penelitian.
Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian seperti merupakan, yaitu, yakni, adalah. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang mengandung makna perincian seperti pertama, kedua, selain itu. Yang kelima, menggunakan kata-kata yang bersifat keakanan seperti akan, diharapkan. Yang keenam, menggunakan kata-kata denotatif atau bermakna sebenarnya. Hal ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman antara pihak pengaju proposal dengan pihak penerima. Adapun ciri-ciri proposal diantaranya 1. Proposal dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan. 2. Sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. 3. Berisikan tujuan-tujuan latar belakang acara. 4. Pastinya proposal itu berupa lembaran-lembaran pemberitahuan yang telah dijilid yang nantinya akan diserahkan kepada yang punya acara. Struktur proposal. 1. Sampul. Proposal kegiatan mesti punya sampul memakai logo kegiatan atau sanggup memakai logo organisasi. Di sampul termasuk ditulis nama kegiatan yang akan dilaksanakan. Di bagian bawah ditulis instansi pelaksanaan kegiatan. 2. Latar belakang. Dalam menulis latar belakang, mesti diketahui tidak semerata-rata latar belakang ditulis, tetapi latar belakang diawali ke perihal yang berupa umum ke perihal yang berupa khusus. 3. Nama kegiatan, yaitu nama yang akan ditunaikan terhadap kegiatan tersebut. 4. Tema. Tema kegiatan yang ditulis sesuai dengan tema yang disepakati secara bersamaan dengan forum atau tema yang sudah tersedia sebelumnya. 5. Tujuan. Tujuan kegiatan adalah target dilaksanakannya kegiatan tersebut dan mencakup alasan kegiatan ini. 6. Jenis kegiatan atau acara kegiatan. Seluruh model kegiatan mesti ditulis, gara-gara instansi akan memandang banyaknya kegiatan yang direncanakan. 7. Sarana promosi, yaitu keuntungan dari sponsor. 8. Estimasi anggaran, yaitu kualitas alokasi keseluruhan dana yang akan digunakan. 9. Penutup, yaitu permohonan terima kasih sekaligus permintaan maaf kepada instansi. Dan yang terakhir, susunan kepanitiaan. Susunan kepanitiaan mesti tersedia gara-gara sanggup saja sponsor memakai fasilitas baju, jadi memakai hitungan struktur kepanitiaan. Sistematika penulisan proposal. Adapun sistematika penulisan proposal penelitian diantaranya yaitu 1. Latar belakang masalah. 2. Batasan masalah. 3. Rumusan masalah. 4. Tujuan penelitian. 5. Manfaat penelitian. 6. Tinjauan pustaka. 7. Metode penelitian. 8. Objek penelitian. 9. Metode pengumpulan data. 10. Metode analisis data. 11. Hasil yang diharapkan. Dan yang terakhir, daftar pusaka. Dan adapun sistematika penulisan proposal kegiatan diantaranya 1. Latar belakang kegiatan. 2. Dasar pemikiran. 3. Nama kegiatan. 4. Tujuan kegiatan. 5. Target kegiatan. 6. Manfaat kegiatan. 7. Jenis kegiatan. 8. Waktu dan tempat kegiatan. 9. Jadwal kegiatan. 10. Pelaksana dan organisasi kerja. 11. Sasaran. Dan 12. Anggaran dana kegiatan. Yang terakhir adalah penutup. Sekian materi yang saya sampaikan. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.